Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi lailatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiril ayat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah yang mengawali untuk kegiatan sehari-hari kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dari awal subuh ini sudah berada diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu adalah satu kekayaan, satu prestasi yang semoga bisa menjadi tolak ukur keimanan kita. Karena berat-beratnya orang melaksanakan ibadah sholat itu di waktu subuh atau ibadah sholat subuh, sehingga menjadi tolak ukur orang itu betul-betul beriman, betul-betul orang itu sungguh-sungguh imannya. Saksikanlah orang itu beriman ketika orang itu melangkahkan kaki dari rumah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kalau pertanda Islam itu masih banyak pertandanya orang Islam, apalagi nanti kalau sudah lebaran. Buya Hamka menyampaikan mau melihat orang Islam dihantar di hari raya itu pada berangkat semua untuk sholat sunnah Idul Fitri, pada berangkat pakai baju baru semua, padahal nggak puasa. Tapi kalau orang subuh, itulah orang yang beriman, Masya Allah. Dan itu antipati dari orang-orang munafik. Karena orang munafik juga sholat, terutama sholat maghrib. Maka orang Islam yang ke masjidnya bolak-balik ke masjidnya maghrib, ya itu terkena dengan sifat-sifat kemunafikannya ketika subuhnya tidak ada di masjid. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, pesan subuh ini yakni di saat sekarang suasana Al-Quran atau nuzul Quran, maka kita punya sikap, kita punya pikir dan punya program terhadap Quran. Ada berita dari Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran karena dia akan datang kepadamu pada hari kiamat menjadi penyelamat, syafi'an, penolong bagi para pembacanya. Yang dimaksud pembaca di sini adalah baca Quran secara tilawah, baca Quran secara murotal biasa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Yang dimaksud adalah talil Quran, tilawah seperti murotal. Ini sebagai amalan dari Quran sendiri. Dan ini Al-Quran sendiri meminta untuk dibaca seperti itu. Ada ayat yang mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah Quran ataupun bacalah ayat-ayat yang Allah wahyukan kepadamu dari Al-Quran. Nah, makna utlu tilawah itu bacaan nereleng, itu bacaan seperti tadarus. Jadi jangan dianggap percuma baca Quran tidak tahu artinya. Itu jangan dipercumakan. Dari segi amalan itu sudah menjadi ibadah. Kehebatan Quran dibaca tanpa paham isinya mengandung ibadah. Definisi para ulama ahli Quran mengatakan Al-Qur'anu huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati. Para ulama mendikahkan Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pahala ibadah ketika tilawahnya dibaca. Mudeng ora mudeng. Paham tidak paham, baca Quran meleng itu mengandung ibadah. Jangan sampai dinyatakan percuma baca Quran tidak paham artinya. Itu amalan sendiri baca Quran. Sementara memahami Quran itu namanya tadabbur atau dengan tafsir. Itu belajar isi-isi
isi Quran itu sendiri, untuk memahami Quran sebagai pedoman hidup, apa saja makna-maknanya, apa saja arahan-arahan petunjuknya, itu jadi sisi edukasi pelajaran ada tersendiri. Hadirin jamaah sholat syukur rahimakumullah. Dari sisi tilawah, ini yang perlu kita programkan di keluarga muslim. Canangkanlah setiap hari diri kita sebagai suami, sebagai ibu istri, sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu kita, untuk setiap hari jangan sampai tidak bersanding dengan Quran, tidak sampai membaca Quran. Saat ada perintah Rasulullah SAW riwayat Bukhari ini, bacalah Quran yang dimaksud dengan tilawah, karena dia nanti di akhirat pada hari kiamat menjadi penolong. Ini berita sahih didukung oleh hadis-hadis lain, hadis qudsi juga mendikaakan pada hari di mahsyar, hari kiamat, orang tertunduk bingung semua, kemudian ada suara ketika mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabb ana Qur'ana." Wahai Tuhan, aku Quran. Mana'tuhu anin naum. Saya mencegah si fulan, si fulana, si amin, si aminah kurang tidur karena selalu membaca aku. Isfa' fasyafi'hu fiyya fayashfa'u lahu. Tolong izinkan aku menjadi penolong bagi dia. Lalu Allah akan diizinkan memberikan syafaat bagi orang yang membaca Quran. Itulah Quran. Jadi ibaratnya Allah itu juragannya di akhirat, yang memiliki surga, neraka dan memiliki akhirat. Ibaratnya Quran itu abdinya Allah. Kalau di dunia itu, kalau di istana ada raja, punya abdi-abdi, kaulo istana. Abdi-abdinya istana minta izin kepada Allah, ini ada teman-teman yang mau ikut masuk ke istana, boleh apa enggak? Otomatis rajanya karena abdinya itu orang dekat, ya silakan dijak masuk. Demikian Quran. Di saat ke akhirat, di abdinya Allah Quran, maka punya teman-teman yaitu orang-orang yang ahli Quran. Ya Allah minta izin masuk, ini teman-teman saya mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Silakan, aku izinkan kamu membawa teman-teman kamu. Bahasa teman-teman saya ambil dari kalimat ketika dalam fadilah-fadilah Quran, dalam riwayat Imam Ahmad misalnya tentang fadilahnya surat Tabarok. Orang yang ahli tukang baca Tabarok, diriwayatkan lagi dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW sebelum tidurnya selalu baca Tabarok, baca As-Sajdah, Alif Lam Mim. Maka ada berita dan riwayat ketika dikatakan ala inna fil Qur'ani suratan, ingatlah bahwa di dalam Quran ada satu surat khosomat, dalam riwayat lain syafaat, akan menjadi pembela, akan menjadi penolong li sahibiha, bagi pemiliknya. Wahia suratul Tabarok, suratul mulki, yaitu surat Tabarok, surat Al-Mulk. Diriwayatkan Imam Ahmad, surat Tabarok bagi para pembaca setiap harinya bersandingan dengan Tabarok, apalagi hafal Tabarok sampai dijadikan amalan sebelum tidur, maka khosomat, surat ini akan menjadi pembela. Dalam riwayat lain lebih tegas lagi, lebih rinci lagi pembelaannya. Di saat di alam kubur, manusia masuk ke kubur, si pembaca Tabarok ini akan diperiksa oleh malaikat Adab. Lalu malaikat Adab memeriksa dari mulai kepala sampai kaki. Ketika memeriksa kepalanya, dari kepala ada suara, wahai malaikat Adab, jangan kau siksa orang ini karena di dalam kepalanya ada aku, surat Tabarok. Tidak jadi, Pak, untuk disiksa dari kepala. Kemudian masuk ke dada, malaikat memeriksa di dalam dada. Dari dada orang ini ada suara, wahai malaikat Adab, jangan kau siksa dada orang ini karena di dalamnya ada aku, Tabarok. Kemudian ke perut diperiksa, dari perut ada suara, malaikat Adab, jangan kau siksa perutnya orang ini karena di dalam perutnya ada aku, Tabarok. Sampai ke kaki mau diperiksa, maka dari kaki ada suara, jangan kau siksa kaki orang ini karena di dalamnya ada aku, Tabarok. Selesai, tuntas, selamat dari azab. Tidur seperti tidur pengantin sampai hari kiamat. Hadirin, demikian begitu banyak fadilah-fadilah Quran dan surat-surat Quran untuk kita sandingkan setiap hari. Jangan sampai kita tidak atau lepas dari Al-Quran. Hari-hari canangkan, programkan diri kita, istri kita, anak kita, menjadikanlah Quran sebagai teman. Ketika di dalam doa khatam Quran, di dalam mashaf kita, di akhir surat itu ada khatam Quran. Doanya ada doa khatam Quran, di
tengah-tengah doa Quran ada kalimat Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran di dunia ini sebagai teman bagi anak, bagi istri, bagi cucu kami. Jadikanlah mereka teman-teman Quran. Saat itu bapak ibu yang punya anak cucu, hari-hari jangankan tanya dulu tentang temannya siapa, HP ataupun teman bermainnya, tanyakanlah dulu teman kamu Quran sudah kau bacakah hari ini. Selalu itu dicanangkan. Kemudian wafil qabri munisan, jadikanlah target Quran di alam kubur menjadi pembela kami. Kemudian wafil kiamat syafi'an, pada hari kiamat menjadi penolong. Kemudian wa ala sirati nuran, ketika melewati sirat Al-Quran menjadi cahaya. Wa ila jannati rafiqa, menuju surga menjadi teman, pengantar dan penuntun. Kemudian wa minan nari sitran wa hijaba, dan dari neraka menjadi tameng dan penghadangnya. Demikian fungsi-fungsi Al-Quran. Dari sisi pembacaannya begitu banyak, maka programkanlah keluarga muslim, keluarga kita hari-hari jangan sampai tidak bersanding dengan pembacaan Al-Quran. Demikian semoga menjadi pemicu dan memacu motivasi. Hari-hari kita bukan hanya di bulan Ramadan ini, Quran adalah sandingan kita setiap saat sampai saat maut menjemput kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.